Oke. Ya, baik. Jadi istilah gejala itu oleh Profesor Kunchoro-Ningrat itu dikatakan bahwa gejala merupakan unsur yang menunjukkan sebagian dari fakta yang ada dari suatu agama misalnya ya, yang bisa dirasakan oleh panca indera ya, juga termasuk fakta, kenyataan, kejadian yang ada gitu ya. Nah, dari pengelompokan yang ada tadi kita bisa melihat bahwa unsur pokok agama itu pertama-tama adalah perasaan batin dari hati begitu ya. Jadi perasaan dan pengalaman ketergantungan kita pada sesuatu yang melampaui manusia ini disebut sebagai perasaan religius ataupun religiositas, yaitu ketergantungan orang pada sesuatu yang transenden, yang melampaui diri dan juga alam semesta ya. Nah, lalu unsur yang kedua itu adalah ajaran ya, sebagai sintesis dari kepercayaan. Jadi di sini pengalaman dan perasaan religius itu diungkapkan di dalam ajaran yang dipandang mampu mengungkapkan relasi antara manusia dengan yang transenden ataupun yang ilahi ataupun yang maha suci itu. Nah, sistem ajaran kepercayaan itu merupakan ungkapan pengalaman religius tentang hakikat Allah dan kehendaknya bagi kita manusia. Ungkapan itu dilakukan bersama-sama dan juga secara turun-temurun dari generasi ke generasi diwariskan sehingga menghasilkan ajaran agama ataupun isi iman kepercayaan yang bersih pedoman berupa larangan dan kewajiban di dalam agama tertentu. Ya, misalnya 10 perintah Allah, buku agama, ajaran agama, ya, pemuka agama dan seterusnya. Juga muncul istilah yang transenden sebagai pencipta, Allah, yang maha rahim, yang maha suci dan seterusnya. Itu sistem ajaran ya. Lalu yang ketiga adalah pengungkapan ajaran melalui ibadat dan upacara ya. Jadi perasaan religiositas, ketergantungan pada yang ilahi itu tidak hanya diimani secara batin tapi juga diwujudkan di dalam upacara ataupun ibadat ya. Maka ada sistem kultus kebaktian ataupun ibadat di sini merupakan ungkapan lahiriah dari iman seseorang ya melalui upacara ibadat kebaktian dan perayaan keagamaan baik pribadi maupun bersama-sama. Ibadat menetapkan bagaimana, kapan, di mana bentuk hubungan dengan Allah itu. Ya, misalnya Ekaristi, doa bersama, liturgi, upacara keagamaan, hari raya keagamaan, dan seterusnya. Nah, kemudian keempat adalah unsur kelembagaan, ya organisasi. Di sini agama diyakini tidak hanya perorangan, tapi juga bersama dengan orang lain. Orang yang seiman biasanya bersama mengekspresikan imannya, sehingga muncul kelompok agama, aturan, kewajiban, bangunan, dan seterusnya. Maka unsur kelembagaan ini ataupun organisasi itu diperlukan karena penghayatan hidup keagamaan secara bersama perlu diatur, dikelola supaya berjalan dengan lancar ya. Maka ada organisasi keagamaan seperti KWI, PGI, MUI, Walupi, Parisade Hindu Dharma dan seterusnya. Ada tempat pertemuan, ada tempat ibadat ya. Oke, ya, itu kelembagaan. Lalu yang kelima adalah unsur amal bakti. Ini tadi yang belum begitu banyak muncul ya di dalam pengelompokan, yaitu setiap agama tidak hanya berurusan dengan unsur religius tapi juga dalam kegiatan sosial ya, relasi horizontal dengan sesama ya. Misalnya itu tadi ya, ada rumah sakit, ada panti asuhan, ada LSM, pendidikan dan seterusnya. Itu adalah usaha-usaha kita untuk berbuat baik bagi orang lain ya, beramal bagi orang lain ya. Di Katolik ada kegiatan APP yang mengumpulkan kolekte dana untuk membantu orang kecil ya. Di Islam juga ada kalau pas puasa gitu ya, juga ada mengumpulkan zakat ya untuk membantu orang-orang miskin dan seterusnya. Jadi selalu ada dalam setiap agama ya. Oke. Nah, dengan demikian pengelompokan agama, unsur-unsur pokok agama itu ada 5, yaitu pertama religiositas ya, relasi dengan yang ilahi, lalu sistem ajaran,
kemudian sistem kebaktian ataupun ibadat, lalu ada unsur kelembagaan, lalu juga ada unsur amal bakti. Ya, jadi ada 5 ini. Nah, kaitannya satu sama lain seperti demikian. Religiusitas itu unsur yang pertama itu ada di pusat, di pokok ya. Kemudian sistem ajaran, jadi religiusitas diungkapkan dalam sistem ajaran, juga dalam kebaktian, dalam amal bakti, dan organisasi. Ya, semuanya berkaitan satu sama lain. Ya, kalau kita lihat ini ada kaitannya satu sama lain. Bagaimana unsur itu selalu berkaitan. Ya, jadi kita lihat di sini ya, kelimanya berkaitan satu sama lain. Religiusitas itu menjadi inti dari suatu kepercayaan ataupun agama, ada di pusat, kemudian diungkapkan dalam ajaran, dalam ibadat, dalam amal bakti, dalam organisasi. Ya, ajaran juga berkaitan dengan organisasi, kebaktian juga berkaitan dengan amal bakti, kebaktian juga berkaitan dengan organisasi, dan seterusnya. Jadi semuanya berkaitan satu sama lain, ya, hubungannya timbal balik, ya, begitu. Oke, contoh saja misalnya kaitan antara ajaran dengan amal bakti, bagaimana ya dalam satu ajaran, misalnya dalam ajaran Islam ya selalu ada zakat itu ya, sebagai sesuatu yang wajib dilakukan. Juga kita dalam ajaran gereja Katolik juga ada kolekte, ada juga untuk lembaga-lembaga untuk membantu orang-orang kecil, ya. Oke. Dan seterusnya. Jadi semuanya berkaitan satu sama lain. Oke, saya kira cukup jelas ya. Berikutnya, jadi yang bisa kita simpulkan, jadi ada relasi di antara keempat unsur tersebut, ya, unsur yang lahiriah, keempat-empatnya itu diikat di dalam pengalaman religius itu, ya. Oke. Religiusitas itu mengikat dari keempat unsur yang luar. Jadi unsur batin itu religiusitas, unsur luarnya tadi ada ajaran, ibadat, amal bakti, dan organisasi. Oke, jadi unsur religiusitas itu menjadi sumber inti jiwa dari agama, unsur batinnya, ya. Oke. Nah, religiusitas bisa kita jelaskan singkat-singkat, ya, artinya bisa beberapa dari bahasa Latin, religare, memilih kembali, mengikat kembali, terus-menerus berpaling, sehingga bisa dikatakan bahwa religiusitas itu punya makna bahwa manusia mengikatkan diri kembali, memilih kembali, bertobat, dan tidak berpaling dari yang ilahi, ya, tidak meninggalkan yang ilahi. Maka religiusitas merupakan rasa kesadaran akan hubungan relasi dengan Allah, dengan yang ilahi. Jadi perasaan batin dan pengalaman ketergantungan kepada sesuatu yang melampaui kita manusia yang diukir oleh Sang Pencipta sendiri di dalam hati setiap orang. Maka religiusitas itu memuat dua unsur, yaitu rasa perasaan berjumpa dengan Tuhan, perasaan fascinusum dan tremendum, ya. Setiap kali berjumpa dengan yang ilahi, kita pasti ada perasaan kagum, tapi juga takut, ya. Fascinusum itu kagum, tremendum itu takut, ya. Kagum penuh daya pesona, ya. Kalau tremendum takut, ya. Oke. Nah, ini seperti pengalaman siapa ini? Musa, ya. Musa ketika melihat semak yang semak yang berapi tapi tidak terbakar itu, ya. Kehadiran Allah di dalam semak itu, sehingga dia harus melepaskan sandalnya lalu bersujud di situ, ya. Jadi ada pengalaman takut tapi juga ada pengalaman terpesona, ya, kagum dengan semak kok bisa berapi tanpa terbakar gitu. Oke. Kemudian ada ini pengalaman jadi pertama tadi pengalaman perasaan, ya. Religius itu pertama adalah perasaan kagum dan juga takut, tapi juga sekarang merupakan juga bentuk pengalaman, ya. Pengalaman religius berpangkal dari pengalaman kita di tengah dunia sebagai makhluk terbatas dan tidak berdaya. Maka pengalaman religius diperoleh melalui pemikiran, perenungan, dan juga wahyu, ya. Jadi setiap orang itu
punya pengalaman konkret dalam relasi dengan yang ilahi, tapi juga dalam relasi dengan sesama, sebagai makhluk terbatas yang tidak berdaya. Oke. Nah, lalu juga ada istilah spiritualitas. Berasal dari kata Latin spiritus, artinya roh, jiwa, semangat, yaitu hidup berdasarkan pada bimbingan roh Allah yang menjadikan kita manusia semakin menyempurnakan diri dan meningkatkan pelayanan kepada sesama. Jadi ada religiusitas, ada agama, dan spiritualitas. Bagaimana kaitannya satu sama lain? Pengalaman akan Allah itu adalah religiusitas, ya. Dan religiusitas itu kemudian dilembagakan di dalam agama, ya. Lalu penganut setiap orang menganut penganut agama itu kemudian menjiwai, mengungkapkan hidupnya di dalam spiritualitasnya. Jadi pengalaman religiusitas terungkap di dalam agama, lalu penghayatan dalam hidup sehari-hari spiritualitasnya itulah yang kemudian diungkapkan oleh setiap penganut agama itu, ya. Oke, baik. Oke, itu beberapa pokok yang bisa saya jelaskan mengenai gejala agama, lalu menjadi unsur pokok agama, dan pada akhirnya membuat kita semakin menyadari bahwa ya setiap agama mempunyai kelima unsur itu, ya. Unsur batin, lahir, dan batin, ya. Yang lahir ada 4, yang batin religiusitas itu mengikat semuanya. Lalu ada kaitan antara religiusitas, agama, dan juga spiritualitas. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan teman-teman dari penjelasan saya tadi? Saya ingin bertanya, Romo. Herjun, silahkan. Ya, jadi penjelasan yang dari Romo sampaikan tadi, saya ada membaca tentang kayak rasa atau perasaan tadi. Jadi, mengapa ada perasaan yang kagum dan takut itu pada diri manusia? Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Oke, baik. Terima kasih, Herjun. Jadi, mengapa ada perasaan kagum dan takut dalam diri manusia? Nah, itu adalah pengalaman spontan yang muncul, ya, seperti pengalaman Musa ketika melihat semak berapi, ya. Itu lalu dia merasa kagum, mendekat, tetapi juga ada rasa takut ketika lalu ada suara, ya, bahwa diminta untuk melepaskan sandal karena tempat ini suci, gitu. Jadi selalu relasi, kalau kita berelasi dengan yang ilahi, dengan Tuhan, pasti lalu ada rasa kagum, ada rasa terpesona, ya, ada rasa itu akan muncul dengan sendirinya, rasa bakti, ya, hormat, sujud, tapi juga ada rasa takut, ya, bahwa karena yang ilahi itu kan, apalagi dalam perjanjian lama dikatakan yang ilahi itu kalau melihat Tuhan itu pasti akan mati, gitu, ya. Maka ada rasa ketakutan. Maka dengan takut itu berarti kita menghormat, sujud, ya, di hadapan Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar, gitu, ya. Jadi selalu ada pengalaman itu, ya. Jadi seperti misalnya kalau teman-teman ke gereja itu pasti ada rasa bahagia, damai, itu rasa kagum, ya. Tapi juga ada rasa hormat karena kita tidak berdaya, ya. Maka kita tergantung pada Allah, itulah perasaan tremendum, ya. Ada ketakutan juga dengan Allah, maka kita juga harus hormat, harus rendah hati, harus bersujud, dan seterusnya. Begitu, Herjun, ya. Ya, terima kasih. Romo, saya mau tanya lagi, Romo. Oke. Kalau kita pergi ibadah itu, kalau ada perasaan takut dalam diri kita itu bagaimana ya? Apakah itu ada kayak roh yang tidak baik datang ke diri kita? Ya. Terima kasih. Oke. Nah, tergantung rasa takutnya seperti apa, ya. Kalau takut kepada Tuhan, ya oke, itu wajar, biasa, ya. Tapi kalau takut pada sesuatu yang lain, nah itu harus kita cari, ya, mengapa kok ada perasaan itu, ya. Apakah memang di tempat tertentu kita juga mengalami sesuatu yang menakutkan atau apa, begitu, ya. Itu memang lalu perlu dilihat kasusnya, ya, tempatnya, dan seterusnya, ya. Tapi apa yang
Yang utama kan biasanya kalau kita ke gereja atau ke masjid atau ke wihara atau ke kelenteng ya, itu kan pasti selalu ada pertama-tama itu perasaan kagum ya, tapi juga ada rasa takut dalam arti kita menghormati karena sesuatu yang transenden yang mengatasi kita itu ada di sana begitu ya. Oke. Begitu ya, Herjun. Ya, terima kasih Romo. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Saya kira waktunya juga sudah habis. Jadi inti dari perjalanan kita selama 2 minggu ini ya, jadi dari gejala itu kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa setiap agama mempunyai kelima unsur tadi ya, unsur pokok agama ya, religiusitas, kemudian sistem ajaran, lalu kebaktian, ibadat, kemudian amal bakti, organisasi. Nah, kelimanya itu saling berkaitan satu sama lain ya. Jadi unsur lahiriahnya 4 hal itu, unsur batiniahnya adalah religiusitas ya. Yang semuanya itu berkaitan satu sama lain, dan ya semuanya mengungkapkan bagaimana kita menghayati agama ya. Dalam pengalaman religiusitas itu agama itu lebih pada lembaganya ya, unsur luarnya, tapi juga spiritualitas itu adalah unsur bagaimana kita menghayati itu dalam hidup kita sehari-hari ya. Berkat dorongan Roh Kudus kita bisa menghayati setiap ajaran dalam agama untuk semakin mengembangkan diri kita, tapi juga relasi kita dengan orang lain untuk semakin bisa berbuat baik dan seterusnya. Oke. Baik, nanti saya cek